Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada saat ini masih mempertemukan kita kembali. Segala puji bagi Allah yang saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan saat ini, yang kita pada hari ini sudah berada di hari yang ke-14 di bulan Ramadan ini. Itu artinya sudah 13 hari bulan Ramadan pergi meninggalkan kita semua dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa kita yang sudah berlalu sebanyak 13 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa kita yang sudah kita lalui sebanyak 13 hari mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridha darinya. Mudah-mudahan juga segala amal ibadah yang lainnya juga diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan darinya. Amin Allahumma amin. Kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua masih diberikan panjang umur, sehat zahir dan batin, agar kita masih bisa untuk melanjutkan melakukan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini hingga tuntas sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki puasa Ramadan kita pada hari yang ke-14, yang hanya tinggal beberapa waktu saja lagi, beberapa menit saja lagi kita sudah memasuki waktu berbuka puasa. Yang tinggal beberapa menit saja lagi kita akan melakukan berbuka puasa. Harapannya tidak ada lain dan tidak bukan, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, maka yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah selain kita melakukan ibadah puasa, yaitu yang sangat dianjurkan lagi adalah supaya kita memperbanyak amalan membaca ayat suci Al-Quran. Karena puasa Ramadan yang kita lakukan dan bacaan Al-Quran yang kita lakukan, maka kedua hal ini
ya, puasa kita dan bacaan ayat suci Al-Quran kita, maka kedua-duanya nantinya akan memberikan syafaat kepada kita. Maka kedua amalan ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dan amalan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka kedua amalan ini nantinya akan memberikan syafaat kepada kita. Kedua amalan ini nantinya di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka daripada itu, mari kita perbaiki lagi puasa kita. Mari kita perbaiki lagi cara baca Al-Quran kita. Mari kita perbaiki, kita perbagus lagi kedua amalan ini. Karena kedua amalan ini akan memberikan syafaat kepada kita nantinya di hari kiamat. Kedua amalan ini akan memberikan pertolongan nantinya kepada kita pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh lisan suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as-siyamu wal qur'anu, kata Rasulullah. As-siyamu, puasa itu, wal qur'anu, dan Al-Quran. Jadi disebutkan dua ini oleh Rasulullah, yaitu yang pertama as-siyam, yang kedua wal Quran, kata Rasulullah. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyam, puasa. Artinya orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini yang sedang kita lakukan. As-siyam, orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini yang sedang kita lakukan. Wal Qur'anu, Al-Quran. Jadi puasa dan Al-Quran yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siyam, puasa, wal Quran, dan Al-Quran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua hal ini, ya, kedua amalan ini yaitu siyam, yang pertama puasa, wal Qur'anu, dan Al-Quran. Kata Rasulullah, yashfa'ani, maka keduanya akan memberikan syafaat. Maka keduanya, kata Rasulullah, akan memberikan pertolongan, ya. Jadi siyam, puasa, wal Quran, dan Al-Quran, yashfa'ani, kata Rasulullah, keduanya akan memberikan syafaat, ya. Keduanya akan memberikan pertolongan li'abdin, ya, lil abdi. Jadi siyam, puasa, wal Quran, dan Quran, yashfa'ani, keduanya akan memberikan syafaat lil abdi, ya, bagi seorang hamba. Jadi siyam, puasa, wal Quran, dan Al-Quran ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan lil abdi, bagi seorang hamba, yaumal qiyamati. Jadi kata Rasulullah, siyam, puasa, wal Quran, dan Al-Quran akan memberikan syafaat keduanya, akan memberikan pertolongan keduanya, kata Rasulullah, bagi seorang hamba yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah, puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Ya, kita berharap mudah-mudahan, ya, ibadah puasa yang sedang kita lakukan saat ini dan bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca setiap hari, setiap malam, mudah-mudahan keduanya bisa memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan keduanya bisa memberikan pertolongan kepada kita nantinya pada hari kiamat. Tapi kita harus yakin,
ya, bahwa keduanya pasti akan memberikan syafaat kepada hamba, ya, kepada seseorang yang melaksanakan puasa, yang kepada seseorang yang istiqamah membaca Al-Quran. Kita harus yakin kepada hadis ini karena yang mengucapkan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pasti puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan pada hari kiamat nanti. Ya. Yaqulus siyam, kata Rasulullah. Maka puasa nantinya akan berbicara. Ya. Puasa akan berkata. Ya, yaqulus siyamu, kata Rasulullah, maka puasa itu nanti pada hari kiamat akan berbicara. Apa perkataannya? Ayu Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar, kata puasa. Jadi puasa berkata seperti itu nanti pada hari kiamat. Ya Allah, kata puasa, ya, aku mencegahnya at-ta'am, dari makan. Ya. Jadi kata puasa nanti pada hari kiamat, puasa ini berkata, puasa ini berbicara, berkata kepada Allah, ya Allah, katanya, kata puasa, ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan. Ya. Kemudian kata puasa, aku mencegahnya dari minum. Kata puasa, bin nahari, di siang hari. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa nantinya pada hari kiamat akan berbicara. Puasa akan berkata, ya, ucapan puasa itu adalah ya Rabbi, ya Allah, kata puasa, aku sudah mencegah hambamu agar supaya dia tidak makan di waktu siang. Dan aku mencegahnya supaya dia tidak minum di waktu siang, kata puasa. Di siang hari puasa mencegah kita supaya jangan makan. Di siang hari puasa mencegah kita supaya jangan minum di waktu siang. Itu adalah perkataan puasa nantinya pada hari kiamat. Ya. Dan kita alhamdulillah benar-benar, ya, meninggalkan makan di waktu siang, meninggalkan minum di waktu siang ketika di bulan Ramadan seperti ini karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Itu adalah perkataan puasa. Begitupun Al-Quran, ya. Begitupun Al-Quran, maka Al-Quran pun akan berkata nantinya, ya. Jadi kata puasa berkata kepada Allah, ya, ya Allah, aku sudah mencegah hambamu untuk supaya tidak makan di waktu siang. Aku sudah mencegah hambamu supaya untuk tidak makan dan tidak minum di waktu siang. Terus maka puasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyaffi'ani, kata puasa, fihi, ya. Fasyaffi'ani, kata puasa, fihi, ya. Maka kata puasa, berikanlah aku, perkenankanlah aku, kata puasa, untuk memberikan syafaat. Ya. Jadi puasa mohon kepada Allah supaya puasa bisa memberikan syafaat, supaya puasa bisa memberikan pertolongan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan seperti ini. Kemudian Al-Quran pun akan berkata, ya, Al-Quran pun pada hari kiamat nantinya akan berkata, maka wa yaqulul Quran, kata Rasulullah, maka Al-Quran pun nanti akan berbicara. Maka Al-Quran pun akan berkata nantinya di hari kiamat. Ya. Apa perkataan Al-Quran? Mana'tuhun naum, kata Al-Quran. Mana'tuhun naum billail. Al-Quran mengatakan, aku sudah mencegahnya. Aku sudah mencegah hambamu, ya Allah, untuk tidak tidur di waktu malam. Ya.
Al-Quran berkata kepada Allah, ya Allah, kata Al-Quran, aku sudah mencegah hambamu untuk tidak tidur di waktu malam agar dia membaca Al-Quran. Dan ternyata hambamu benar-benar membaca Al-Quran di waktu malam sampai dia tidak tidur. Kemudian Al-Quran pun akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fashaffi'ni fihi." Ya, maka Al-Quran memohon kepada Allah supaya memberikan syafaat, ya, agar Al-Quran diperkenankan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Terus kata Rasulullah, qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayusyafi'ani, kata Rasulullah, maka keduanya akan memberikan syafaat. Jadi keduanya diperkenankan untuk memberikan syafaat, keduanya diperkenankan untuk memberikan pertolongan. Maka puasa diperkenankan untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang di dalam bulan Ramadan seperti sekarang melaksanakan ibadah puasa. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti ini, maka nanti, ya, puasa itu akan memohonkan kepada Allah supaya diperkenankan untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan seperti ini. Begitupun Al-Quran juga mohon kepada Allah. Ya. Puasa memohon kepada Allah karena dengan puasa seorang hamba sanggup, mampu, ridho, rela menahan agar sampai tidak makan di waktu siang dan tidak minum di waktu siang. Ya. Begitupun Al-Quran memohon kepada Allah karena ketika di dalam bulan Ramadan, ya, Al-Quran supaya dibaca, ya, karena hamba-hamba Allah menahan untuk tidak tidur di malam hari karena membaca Al-Quran. Maka Al-Quran pun akan memohon kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran, yang mengaji Al-Quran di malam hari. Dengan membaca Al-Quran mereka tidak tidur. Maka sehingga kedua-duanya oleh Allah diperkenankan untuk memberikan syafaat. Kedua-duanya diperkenankan oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Jadi puasa diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Begitupun Al-Quran akan diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini adalah ibadah puasa yang terbaik. Ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang saat ini sedang kita lakukan menjadi ibadah puasa yang terbaik yang kita lakukan dari tahun-tahun yang telah kita lalui. Dan begitu pun kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang kita baca di dalam bulan Ramadan ini menjadi bacaan Al-Quran kita yang terbaik dari tahun-tahun yang telah kita lewati. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya masih diberikan nikmat panjang umur, sehat zahir dan batin, agar kita bisa menuntaskan ibadah puasa kita sebulan penuh di dalam bulan Ramadan ini. Harapannya mudah-mudahan Ramadan, mudah-mudahan puasa bisa memberikan syafaat kepada kita nantinya di hari kiamat. Ya, kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang kita baca, mudah-mudahan Al-Quran juga dapat memberikan syafaat kepada kita, dapat memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat nantinya. Amin. Allahumma amin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini sampai tuntas di bulan Ramadan sebulan penuh. Amin. Allahumma amin. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.